Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat. Kita sudah tahu ayat ini, ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya percaya juga semua saudara sudah pernah pasti membaca cerita ini, karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab kita, tentang Yesus melintasi daerah Samaria, dan akhirnya Yesus terlibat percakapan dengan seorang perempuan dari Samaria. Nah, kita semua tahu bahwa waktu Yesus masuk di daerah Samaria, ini dalam keadaan dia letih sekali. Alkitab catat seperti itu. Yesus kecapean sekali. Sampai dia memutuskan untuk berhenti sebentar di rest area. Namanya Sumur Sikar, peninggalan Yakub untuk anaknya Yusuf. Nah, tiba-tiba waktu Yesus lagi senderan beristirahat di sumur tersebut, tiba-tiba dari kejauhan ada wanita dari Samaria, ya, datang on the way ke sumur tersebut, punya motivasi ingin menimba air. Dan saudara kalau baca di ayat-ayat sebelumnya Yohanes 4, jelas dikatakan bahwa orang Yahudi sama orang Samaria itu tidak bergaul sama sekali. Detailnya adalah orang-orang Samaria suka dianggap anjing sama orang Yahudi. Dianggap sampah, tidak dianggap. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak suka sama orang Samaria, mereka punya kebiasaan kawin campur dengan suku-suku yang lain. Nah, can you imagine? Waktu wanita ini lagi on the way ke sumur tersebut, dan dia lihat dari kejauhan, ada model Yahudi lagi senderan di situ. Pasti motivasinya agak-agak terganggu pasti. Jadi nggak ya, ada Yahudi soalnya di situ. Tapi akhirnya Alkitab catat buat kita semua, wanita ini akhirnya sampai di sumur tersebut, sebelahnya ada Yesus. Dan dia mulai menimba air. Dan tiba-tiba hal mengagetkan terjadi. Yesus tiba-tiba minta air sama wanita ini. Saya percaya saudara atau saya, kalau kita jadi wanita itu, pasti pikiran kita akan mengatakan gini, kok minta-minta tolong sama kita? Katanya kita anjing, katanya kita sampah, katanya kita nggak dianggap. Kok minta-minta air sama kita? Tapi yang lebih luar biasa adalah, tiba-tiba Yesus tahu keadaan wanita ini secara detail. Bahwa ternyata wanita ini sudah kawin cerai 5 kali, dan hari itu waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia sedang hidup dengan pria ke-6, ya, Buffalo Gathering, yang belum menikah sama dia, salah Inggrisnya kayaknya ya. Yang belum menikah sama dia. Jadi makanya wanita ini jelas Alkitab catat ya di Yohanes 4 bagian awal-awal bahwa ini terjadi jam 12 siang. Wanita Samaria ke sumur itu pagi-pagi. Jadi wanita ini menghindar dari ibu-ibu yang lain dan mungkin dari wartawan infotainment. Karena ternyata dia kasusnya banyak. Dia track recordnya buruk. Dia jumpa dengan Yesus dan mereka akhirnya terlibat percakapan. Dan yang luar biasa begini saudara, Yesus sama sekali tidak hakimi dia. Yesus sama sekali tidak marah sama wanita ini. Yesus sama sekali tidak tuding-tuding dia. Tapi hal pertama yang Yesus sharing buat wanita ini adalah tentang Bapa di surga. Bahwa ternyata Bapa di surga mencari penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tolong ingat Bapak Ibu saudara-saudara semua, Bapa kita di surga yang selalu dicari sama dia adalah penyembahnya, bukan penyembahan. Karena banyak orang rajin kasih penyembahan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Betul apa betul? Di NDC Living World nggak ada soalnya. Makanya saudara kelihatan bingung. Bapa di surga nggak cari penyembahan. Yang dicari pribadi lepas pribadinya. Penyembahnya yang dicari. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, tapi pagi hari ini, saya nggak akan membahas soal penyembah dan penyembahan buat saudara. Yang saya mau bahas buat saudara adalah kalimat pertama Yesus di ayat 23 yang sangat-sangat membingungkan. Yuk lihat sekali lagi. Saya bacain buat saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Stop sampai di situ. Ini kalimat membingungkan. Saatnya akan datang, tapi sudah tiba sekarang. Lu gimana maksudnya? Saudara bangun, suami saudara ngomong sama saudara, "Mah, papa nanti mau transfer uang ya nanti, tapi sekarang uangnya udah ada di rekeningnya mama." Papa udah bangun belum? Ngelindur kali.
kita akan punya tanggapan seperti itu. Nah, ternyata nada yang sama keluar dari mulut Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus salah ngomong? Enggak. Apakah Yesus grogi karena depannya ada wanita cantik? Enggak. Apakah Yesus kepleset lidahnya? Enggak juga. Ternyata dari kalimat ini saya mendapatkan ada 3 waktu yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Dan 3-tiganya Tuhan yang menjadikan semua. Kita mulai. Fasten your seatbelt. Ya. Yang pertama namanya adalah waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu selalu kekal adanya. Dia ada di masa lalu saudara dan saya, dia ada di masa sekarang, dan dia ada di masa depan. Ini yang disebut dengan Alfa dan Omega. Dia ada di mana-mana. So, kita anak-anaknya Tuhan Yesus gak perlu takut sama 2024. Kita anak-anaknya Tuhan Yesus gak perlu takut sama our future. Karena masa depan kita sudah ada di tangannya Tuhan Yesus. Kita gak perlu takut. Karena dia yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, punya waktu seperti ini. Dia kekal adanya. Dan apa saja yang berhubungan sama Tuhan, itu kekal adanya. Apa saja, you name it. Firman Tuhan contohnya. Firman Tuhan ini kekal. Sadarkah saudara firman Tuhan itu gak pernah ketinggalan zaman? Sadar gak? Dia nggak pernah out of date. Ya, dia selalu memberikan up to date buat para pembacanya. Ya, mau jeansnya robek-robek kek, mau pakai jas kek, mau pakai dasi kek, mau pakai baju apa kek, dia selalu memberikan up to date, nggak pernah ketinggalan zaman. Karena apa? Firman-Nya Tuhan itu kekal. Firman Tuhan kenapa kekal? Karena dia nggak pernah berubah jadi past tense. Ya. Kita kalau ngomong bahasa Inggris, kita ngomong sekarang, kita ulang kalimat yang sama, berikutnya dia udah berubah nih kalimat. Jadi past tense. Firman Tuhan gak pernah. Contoh, ada ayat bunyinya pada hari ini. Jika engkau baik-baik mendengar Tuhan, bertobatlah. Kita baca ayat itu tahun depan, 5 tahun lagi, 50 tahun lagi, dia tetap bunyinya present tense kan, pada hari ini. Pernah buka Alkitab saudara berubah jadi past tense? Minggu lalu saya udah ngomong, wih siapa yang rubah nih? Gak pernah. Makanya sekali lagi firman Tuhan gak pernah ketinggalan zaman. Dia menembus semua generasi yang ada. Firman Tuhan. Karena apa? Waktunya Tuhan, apa saja yang berhubungan sama Tuhan, itu kekal sifatnya. Eternal. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya adalah waktunya manusia. Tuhan juga yang menjadikan. Dan saya kalau ngebayangin Tuhan mendesain waktu buat manusia, mungkin, ini bayangan saya, Tuhan mungkin gak mau diganggu sama staf surga. Gabriel, Michael, sana dulu. Mungkin dia gak mau diganggu. Bayangin, ribet banget loh. 1 tahun 12 bulan. Tiap bulan beda-beda, ada yang 28, 29, 30, 31 hari. Ya, 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60, gimana ngedesainnya coba? Hah? Nah, ini yang disebut dengan waktunya manusia. Tuhan yang menjadikan. Dan setiap manusia dikasih jatah yang sama Tuhan. Tiap hari 24. Semua sama jatahnya. Gak ada satu manusia pun yang punya kuasa untuk pakai, saya mau pakai 22 jam, saya mau simpen 2 jam buat pakai besok. Gak ada yang bisa. Dan kita mau ke belahan bumi manapun, 1 hari sama, 24 jam. Chicago, Cikokol, California, Kalideres, sama. 1 hari, 24 jam, sama semua. Nah, kita nih manusia seringkali punya kelemahan. Kita suka menyia-nyiakan waktu. Kita nggak mempergunakan waktu dengan baik. Pertanyaan saya sekarang. Tahun 45, bulan Agustus, tanggal 17, apa yang terjadi? Coba jawab. Yang jawab merdeka salah, karena kita nggak merdeka-merdeka amat. Jawaban yang benar adalah proklamasi. Itu yang benar. Ya kan? Karena tahun 45 Papua masih di tangan Belanda, ya kan? Timur-Timur masih di Portugal dan seterusnya. Nah, tapi tanggal 17 Agustus 45 Soekarno-Hatta had the guts to proclaim that we are a free country. Oke, kita negara merdeka. Nah, sekarang
Tahun 45, tahun yang sama, bulan Agustus, tanggal 6, apa yang terjadi? Dulu sejarah dapat berapa di sekolah? Tanggal 6 Agustus 45, dua kota di negara namanya Jepang dibom atom sama Amerika Serikat. Hiroshima dan Nagasaki. Dan teori bom atom saat itu mengatakan sebuah kota, sebuah daerah bisa pulih dari radiasi atom membutuhkan waktu 50 tahun. Jadi Amerika udah prediksi Jepang bisa bangun negaranya tahun 95. Saking dendamnya ini American sama Japanese gara-gara 4 tahun sebelumnya. 7 Desember 41, Pearl Harbor. Dendam Amerika sama Jepang. Oke? Nah, tahun yang sama, bulan yang sama, Indonesia proklamasi, Jepang hancur, minus di bawah 0. Jepang. Nah, tapi sekarang kalau kita baca media, kita baca berita, kita dengar berita, negara superpower cuman ada 8 di planet bumi ini. Salah satunya Indonesia, salah satunya malah Jepang, bukan kita. Kok gitu? Kok Indonesia bisa nyusul, kok Jepang bisa nyusul Indonesia? Oh beda kali Pak, di Tokyo sama Alam Sutra beda. Tokyo sehari 48 jam, kita cuma 24. No, it's the same. Sama semua. Bahkan di awal tahun 70-an, orang Jepang sudah menganulir teori atom yang tadi itu 50 tahun udah gak berlaku. Dianulir sama orang Jepang, karena awal 70-an mereka bikin geger dunia dengan apa? Ciptain produk sendiri. Yamaha sama Toyota. Dunia bingung, ada raksasa bangkit dari Asia. Bingung dunia lihat Jepang. Oke? Nah, saya mulai memperhatikan ternyata orang Jepang kalau bekerja nggak suka buang-buang waktu. Mereka setengah 6 pagi keluar, yang kerja di Jakarta sama Surabaya, saya suka perhatikan. Setengah 6 pagi keluar rumah, setengah 2 pagi baru pulang. And that's every day. Mereka kalau weekend berangkatnya agak siang. Siangnya jam berapa? Jam 6 pagi. Cuman lebih siang setengah jam. Dan itu pun mereka main golf dan lain sebagainya. Kok nggak sakit-sakit orang Jepang? Iya, karena mereka makanannya protein, banyak ikan, dan sore-sore olahraga ke gym. Makanya sehat-sehat mereka. Beda sama orang Indonesia. Udah telat bangun, makannya Indomie 2 pakai telur. Dikit-dikit telepon kantor, bos, sakit bos. Hah? Saya nggak suruh saudara berangkat setengah 6 pagi dan pulang setengah 2 pagi, tidak. That's not the point. The point is jangan suka buang-buang waktu. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, pergunakan. Makanya Alkitab udah pesan dari jauh-jauh hari. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari supaya kami jadi bijaksana. Jangan dibuang-buang sembarangan. Jangan suka terlambat lah, apalah segala macam. Ya, lagi mager lah apa. Enggak, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Oke, ini yang kedua, namanya waktunya manusia. Yang ketiga, kalau waktunya Tuhan dan waktunya manusia nggak bisa diganggu-gugat, Tuhan kasih bonus buat kita semua. Namanya adalah kesempatan. Bahasa Yunaninya kairos. Kesempatan. Yuk kita lihat ayatnya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Saudara ingat Pengkhotbah 9 di mana? Itu sesudah Pengkhotbah 8. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-11. Alkitab bilang begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena apa saudara? Waktu dan nasib dialami mereka semua. Saya mau cerita sedikit sama saudara. Saya waktu SD ke SMP, saya ini masuk pelatnas bulu tangkis. Masuk. Dipersiapkan untuk ikut PON DKI. Oke? Nah, waktu masuk di tempat latihan badminton, saya agak-agak kaget karena sang pelatih dalam sekali latihan,
dia bisa ulang satu kata yang sama bisa ribuan kali. Kata ini namanya adalah speed, cepat. Mana cepatnya? Mana cepatnya? Selalu begitu. Dan can you imagine, kita kalau warming up, kita disuruh jogging di kolam renang. Mending airnya semata kaki. Enggak, airnya sepinggang. Dan gak ada yang badannya boleh miring ke depan, gak ada yang boleh, disabet kita. Ayo tegak badannya, digituin. Tujuannya apa? Kita keluar dari itu kolam renang, kita larinya lebih kenceng dari yang lain. Dan itu terbukti. Atlet badminton Indonesia sampai hari ini kakinya pendek-pendek, beda sama Denmark, long leg semua, tinggi-tinggi, tapi kalah sama kita. Kita ya langkah 1000 semua pemain badminton Indonesia. Karena digojloknya seperti itu. Ya, dilatihnya seperti itu. Oke? Nah, nggak jadi atlet kan Jesse Lantang, bertobat. Baca Alkitab. Baca Alkitab sampai di ayat ini. Ayat ini dibuka dengan kalimat, yang menang dalam perlombaan, bukan yang cepat. Wih, nggak terima pertama kali baca. Nggak terima. Ih, Alkitab salah nih. Tumben Alkitab ada yang salah, saya pikir. Karena saya udah ke brainwash kan, yang menang dalam perlombaan selalu yang cepat. Terus kalimat berikutnya, yang unggul dalam perjuangan bukan yang kuat. Saya dalam hati, ini ayat ini salah nih, nggak benar nih. Nah, ternyata kesimpulan dari ayat ini ada di kalimat terakhirnya. Apa tadi? Saya bacain ya. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini dia kesimpulannya. Nah, saudara tolong ingat baik-baik, kata nasib itu nggak pas ada di situ. Saya udah berkali-kali katakan waktu saya menyampaikan firman Tuhan, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, cross check ke terjemahan lain. Karena suka salah. Nah, nasib ini kalau di-convert ke EYD, saudara tahu EYD? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Huh? I'm kidding. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Jadi, nasib kalau di-convert ke EYD, artinya adalah takdir. Dan saya nggak percaya anak-anaknya Tuhan Yesus ngalamin takdir. Cuman Desi Ratnasari kan mengatakan itu. Takdir memang kejam lagi katanya. Nah, ternyata Alkitab terjemahan bahasa Inggris ini yang paling benar. Karena Alkitab bahasa Inggris itu ngomongnya, because time and chance happen to them all. Time itu apa? Waktu, benar Indonesia. Chance itu bukan nasib. Beda jalur banget, beda pengertian. Dan Alkitab bahasa Inggris yang pas sama terjemahan asli, bahasa aslinya. Ya, chance itu kesempatan. Nah, saya baru ngerti ternyata semua pelatih saya di Platnas salah semua, firman Tuhan yang benar. Pelatih-pelatih saya di Platnas kalau saya punya kesempatan ketemu, saya mau jelasin sama mereka. Benar ternyata ayat ini, yang menang dalam perlombaan bukan yang cepat, tapi yang menang dalam perlombaan adalah orang yang tahu waktu dan tahu kesempatan. Betul apa betul? Nonton lagi semua acara olahraga, ayat ini akurat. Perancis punya pelari-pelari cepat, salah satunya Mbappe, kencang larinya. Tapi yang juara siapa? Argentina. Coba nonton ulang. Kenapa Argentina juara? Mereka tahu kapan waktunya bertahan total. Mereka tahu kapan kesempatan nyerang balik ke depan. Akhirnya mereka juara. Fans Prancis jangan cemberut gitu dong. Michael Schumacher, juara F1 7 kali. Waktu dicek spek Ferrarinya, nggak kenceng-kenceng amat horsepowernya. Biasa-biasa aja. Kenapa dia juara? Ini dia. Dia tahu kapan waktunya, dia tahu kapan kesempatannya. Michael Jordan, semua petinju kayak apa kayak, semua atlet yang menang dalam perlombaan bukan karena speed. Karena mereka jeli baca waktu dan kesempatan. Yang unggul dalam perjuangan bukan yang kuat. Benar Alkitab. Tapi yang unggul dalam perjuangan adalah orang yang tahu waktu dan tahu kesempatan. Saya kebetulan seorang yang saya kolektor cerita-cerita perang, saudara. Saya seneng banget baca cerita perang. Sampai cerita perang di Alkitab pun saya hafal ngelotok. Yang saya belum hafal, Ukraina lawan Rusia. Karena belum selesai. Yang menarik buat saya,
ya, itu salah satunya perang Vietnam. Oke, itu band yang namanya Metallica, Iron Maiden, liriknya banyak soal itu. Oh ya, saudara nggak tahu ya gini-ginian. Ya. Hillsong banget saudara mukanya. Vietnam, waktu Amerika datang, Amerika di atas kertas unggul semuanya, unggul. Senjata, troops, semuanya unggul. Canggihnya senjata unggul. Tahu nggak Vietnam? Tentaranya dibilangnya gooks. Ya, fashionate banget loh mereka dandannya. Bajunya oversize, celana 7/8, nggak pakai sendal, pakai topi petani, bawa bambu runcing. Ya, tentara Vietnam. Tapi perang itu Vietnam yang unggul, Amerika kalah. Kalahnya memalukan. Why? Karena Vietnam menerapkan perang gerilya. Tahu artinya perang gerilya? Mereka tahu kapan waktunya sembunyi di tunnel-tunnel yang saudara tahu baca gini-ginian, ya. Tunnel-tunnel dibangun. Oke, mereka sembunyi di bawah sungai Mekong. Mereka sembunyi di atas pohon dan mereka tahu kapan kesempatan menyerang tentara Amerika. Keluar dari bawah sungai tiba-tiba, keluar dari tunnel. Stres tentara Amerika. Vietnam yang unggul. Karena apa? Waktu dan kesempatan. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Betul sekali Alkitab. Saya punya banyak teman S1, S2, S3. Nganggur. Nganggur. Cerdas? Cerdas. Tapi nganggur. Tapi saya punya banyak teman lulusan 4 SD sekolahnya. 2 SMP udah gak bisa sekolah. Hari ini konglomerat. Saya gak suruh anak-anak saudara berhenti sekolah loh ya. That's not the point. The point is, mau gelar kita setinggi apapun, tapi kalau kita nggak pernah membaca waktu dan kesempatan, percuma semuanya. Hari ini, the end of this year, kita harus mulai bertanya, Tuhan kesempatan apa yang Tuhan sedang kerjakan buat saya? Buat keluarga saya, buat bisnis saya, buat ministry saya. Kesempatan apa Tuhan? Orang dunia suka ngomong gini, kesempatan gak datang 2 kali loh, sering dengar? Tapi saya mau katakan Tuhan Yesus yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang punya millions of chance. Dia punya 1000 kesempatan, dia punya banyak kesempatan buat saudara dan saya. Pergunakan dengan baik, jangan disia-siakan. Kalau masih ada kesempatan, say I love you to your mom and dad. Mumpung masih ada kesempatan. Dan mumpung mereka masih hidup, datengin mereka. Ajak mereka jalan-jalan. Traktir mereka. Bawain makanan ke rumahnya. Jangan nanti udah di dalam peti bawa I love you, I love you. Mumpung masih ada kesempatan, ngomong I love you sama dia. Mumpung masih ada kesempatan, ajak date istri saudara. Ngedate berdua. Mumpung masih ada kesempatan, kapan terakhir ngomong I love you sama suami atau sama istri? Ngomong, mumpung masih ada kesempatan, I love you. Mau ngomong sekarang juga boleh. Mumpung masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Mumpung masih ada kesempatan, jadilah orang yang produktif. Mumpung masih ada kesempatan. Ronald Keating, seorang penyanyi itu, pernah menyanyikan lagu hits judulnya If Tomorrow Never Comes. Ini harus jadi perenungan kita nih, judul lagu ini. Ya, kalau besok nggak ada lagi gimana? Kita akan bikin yang buruk atau kita akan bikin yang terbaik? Terbaik pasti. Makanya mesti ditanya, we don't live here for a long time. Kita nggak ada di planet bumi ini for a very long time, enggak, singkat waktu kita. Makanya mumpung masih dikasih kairos, mumpung masih dikasih kesempatan, lakukan yang terbaik. Mumpung masih ada kesempatan, forgive. Ampuni orang-orang yang nyakitin saudara. Terima kasih sama orang-orang yang nyakitin saudara. Terima kasih sama orang-orang yang bohongin saudara. Saudara cemberut lihat saya. Terima kasih sama orang-orang yang nyakitin saudara. Karena mereka, kita lebih kuat hari ini. Terima kasih sama orang-orang yang bohongin kita.
Karena mereka bohongin kita lebih pintar hari ini kan. Coba nggak pernah dibohongin, blow on terus pasti kita. Makanya keep thankful sama Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Saudara tahu nggak, ada satu pembunuh yang jalan sama kita tiap hari. Dan dia udah jadi best friend tanpa kita sadari. Saudara tahu nggak nama pembunuhnya siapa? Penundaan. Bukan iblis. Penundaan itu killer. Dia bukan our best friend. Tapi kemana-mana dia ikut. Ke kantor dia ikut, di mobil dia ikut, ke mall dia ikut, ke tempat tidur dia ikut kemana-mana. Mungkin Roh Kudus udah kasih suara di dalam kita. Ampuni orang yang nyakitin kamu. Penundaan bisikin kita, nanti aja, tunggu retreat gereja. Nanti aja, kalau nanti outing sama kor, nanti aja. Mungkin Roh Kudus udah ngomong sama kita, tinggalin selingkuhanmu. Tapi penundaan bisikin kita juga kan. Ingat nggak yang di rumah bikin apa? Ingat nggak? Ingat baik-baik saudara. Semakin banyak kita menunda, semakin banyak kita kehilangan kesempatan. Saudara mungkin mulai bertanya, terus kapan ya saya ngomong I love you sama papa mama? Kapan saya ngomong I love you sama istri saya, sama suami saya? Kapan ya? Kapan ya saya jadi orang yang lebih produktif? Kalau saudara mulai tanya kapan, dan kapan, ingat kalimat yang keluar dari mulut Yesus yang sedang kita bahas? Saatnya akan datang, tapi sudah tiba kapan? Sekarang. Sekarang adalah senjata satu-satunya kita mengalahkan penundaan. Betul gak sih? Gak ada cara lain. Mengalahkan penundaan, mengalahkan delay, is do it now. Gak ada lagi. So, waktu terbaik hari ini adalah sekarang. Saya ulang, waktu terbaik hari ini adalah sekarang. Untuk hal yang baik. Ampunin sekarang, jangan nunda besok. Datengin orang tua saudara, sekarang, jangan nunda-nunda besok. Sekarang, now is the best time. Now. Saudara jadi mengerti kalimat yang keluar dari mulut Yesus? Saatnya akan tiba untuk perempuan Samaria itu, tapi sudah datang sekarang. Tuhan mau lawat dia. Dengan kasih dia kesempatan. Dan kalau saudara baca cerita itu di Yohanes 4, perempuan Samaria ini melihat Yesus sebagai kesempatan. Bukan orang Yahudi yang anjing-anjingin mereka. Ya, dia ngeliat ini kesempatan yang besok mungkin gak ada lagi. Dan benar, waktu dia menghargai kesempatan, perempuan Samaria ini dirubah sama Tuhan Yesus. Dan dia jadi penginjil pertama di daerah Samaria. Seorang yang punya track record jelek. Seorang yang gagal berkali-kali. Tapi waktu dia paham sama kesempatan, perubahan terjadi. Saudara, Yesus gak pernah lihat masa lalu saudara. Yang dia lihat adalah hari ini dan masa depan saudara dan saya. Karena masa lalu kita sudah dibereskan sempurna di atas kayu salib. Sempurna semuanya. Mumpung masih ada kesempatan, lakukan firman Tuhan. Saya cuma mau ajak saudara-saudara di NDC Living World. Mumpung masih ada kesempatan, berinovasilah. Berubah. Cara berpikir, karakter, berubah. Mumpung masih ada kesempatan. Saya harus masuk ke ayat terakhir. Yuk, Matius 23 ayat yang ke-27. Ini Yesus lagi marah ya. Sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Wow, saya kalau dibilang sama Yesus, celaka kamu, ngeri kayaknya ya. Ngeri banget. Dan Yesus mencela orang agak-agak ini ya, anti mainstream ya. Orang dicela kuburan sama dia. Kuburan loh gitu. Agak-agak ya, nggak mainstream. Nah, ternyata kemarahan Yesus ini mengandung arti yang dalam sekali. Dia mencela spesifik banget, dia pilih katanya kuburan yang dilabur putih. Ya, yang sebelah luarnya bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang
dan banyak kotorannya. Kita udah sering membaca ayat ini. Ternyata Yesus punya maksud. Kuburan yang dilabur putih, dilabur artinya dicat warna putih. Pertanyaan berikut, kuburan yang dicat warna putih itu kuburan siapa? Dari zaman dulu sampai hari ini di mana-mana sama, namanya kuburan pahlawan. Jakarta punya, di Kalibata. Di Ancol ada, kuburan pahlawan Belanda. Oh, nggak pernah ke Ancol ya? Oke. Ada kuburan pahlawan Belanda. Sama, mau lambangnya salib, mau lambangnya masjid, selalu dicat putih. Pertanyaan berikut, kita kalau ke makam pahlawan, kita ngapain? Yang jelas jangan foto-foto. Banyak cerita, fotonya berdua, jadinya bertiga. Saya masih ingat dulu waktu SMP, saya study tour, ke Kalibata. Yang pertama kita lakukan tabur bunga. Terus kita nyanyi lagu kebangsaan. Yang terakhir yang saya ingat banget, kita disuruh hormat. Pertanyaan berikut, yang kita hormati itu apa? Coba jawab. Yang kita hormati itu apa, saudara? Jasa itu pahlawan di masa lalu. Kalau kita tanya sama itu kuburan, Pak, tolong bangunin underpass depan rumah. Macet depan rumah saya, bisa nggak? Kalau dia jawab bisa, pasti kabur semua yang nanya. Ternyata Yesus mencela ahli Taurat dan orang Farisi kayak makam pahlawan. Karena orang Farisi dan ahli Taurat selalu membanggakan the glory of yesterdays. Keberhasilan masa lalu. Contohnya banyak. Mereka menolak inovasi. Mereka menolak perubahan yang dibawa Yesus dengan alasan masa lalu. Contoh, Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Masih ingat cerita itu? Orang lihat ada yang sembuh seneng dong. Ini marah. Gerombolan ini marah. Mereka marahnya selalu sama. Nenek moyang kami dulu bilang gak boleh. Muridnya Yesus makan gak cuci tangan. Mereka marahnya selalu kalimatnya sama. Nenek moyang kami dulu bilang gak boleh. Marahnya selalu sama kalimatnya. Mereka selalu membanggakan the glory of yesterdays. Saya mau yakinkan saudara-saudara, masa lalu kita, mau dia buruk, mau dia prestasi, tetap namanya masa, jangan diulang. Kita punya tendensi mengulang yang prestasi. Kita mau ulang-ulang. Kalau udah gak relevan gimana? Kalau udah gak nyambung ya, kalau masih nyambung silahkan. Kalau udah gak nyambung, kita mau paksa. Berubah dong. Anak-anak kita datengin kita. Anak-anak youth di gereja datengin kita. Pak, Ma, aku punya ide. Kamu tahu apa kamu? Oh, orang tua kalau ngomong sering ngomong kayak gini ke anak-anak, bertobat. Kamu tahu apa? Kamu anak kemarin sore, yesterday afternoon boy. Salah banget Inggrisnya. Kamu tahu apa? Tobat. Kita nggak pernah tahu, ide itu dikasih sama Tuhan, tiba-tiba di masa depan, boom. We never know. Didukung dong. Didukung. New generation. Didukung. Anak youth kita, didukung. Anak-anak kita di rumah, didukung. Mereka punya ide apa? Didukung. Kita nggak pernah tahu, ojek jadi gojek sekarang. We never know. Inovasi terjadi di mana-mana. Kita nggak pernah tahu. Dan ternyata Yesus sudah ngajarin dari ribuan tahun lalu. Jangan cuma hormat sama monumen. Tapi yang Yesus ajarkan kita harus bangun movement. Bukan cuma banggain masa lalu. Ya, ke makam pahlawan kita cuma monumen, hormat. Yesus waktu mau naik ke surga, dia nggak suruh murid-muridnya bangun monumen. Bangun monumen salib ya, terus hormat sama aku di situ. Enggak. Yang dia suruh adalah go to nations. Movement. Itu yang Yesus suruh. Buat kita semua. Cerita terakhir, benar terakhir. Kalau saudara senang musik, banyak band-band tahun 70-an, hari ini reuni. Udah tua-tua reuni. Wih, stadion manggungnya. Ya, stadion, tapi turnya mereka, istilah saya, cuman kayak roket. Zut, dilihat banyak orang, zut, abis itu hilang.
Hah? Di Indonesia juga ada tuh, udah opa-opa. Ya, nggak pernah nyanyiin lagu baru. Lagunya tetap di sekolah. Sekarang udah busway loh. Udah tua-tua. Dan di luar negeri juga banyak. Tapi ada satu band dari Inggris, tepatnya dari kota London. Seangkatan sama The Beatles. Tahun 62 mereka muncul. Tahun ini masih keluarin inovasi baru, masih keluarin album baru. Namanya The Rolling Stones. Vokalisnya udah 80 tahun. Masih keluarin album baru, judulnya Hackney Diamonds albumnya. Saudara nggak tahu lah. Saudara Hillsong banget mukanya. Hah? Udah tua-tua semuanya. Hah? Few years ago kalau lihat drummernya kayaknya ngeri, kayaknya truk mau patah kayaknya tangannya. Hah? He passed away 2 years ago, drummernya. But lihat, mereka masih berinovasi. Umur bukan halangan buat mereka, masih berinovasi. Ternyata Yesus udah ngajarin kita dari jauh-jauh hari. Makanya saudara, jangan stuck di masa lalu. Jangan bangga di masa lalu. Ya, jangan merasa bersalah karena masa lalu. Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya millions of chance untuk saudara dan saya. Mulailah berinovasi. Because there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Karena saya percaya, hari esok, masa depan saudara dan saya, Tuhan Yesus sudah menaklukkannya. Dan selalu ada hari esok yang lebih baik dari sekarang. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget aminnya kalau gitu-gitu.